Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita di mata kuliah Machine Learning, di mana sebelumnya kita sudah belajar terkait regresi linear, lasso, dan juga regression ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait XGBoost regression. Tuh, di mana ada beberapa tujuan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membangun model XGBoost, kemudian menganalisis fitur importance, kemudian membuat sharp summary plot untuk memvisualisasikan dampak setiap fitur terhadap prediksi, kemudian melakukan tuning hyperparameter, dan nantinya terakhir akan mengevaluasi dan membandingkan model regresi. Tuh. Untuk XGBoost regression sendiri, ini merupakan singkatan dari Extreme Gradient Boosting ya. Ini merupakan pengembangan dari algoritma gradient boosting yang dirancang untuk menghasilkan model prediktif yang sangat akurat, efisien, dan mampu menangani data berukuran besar, serta struktur variabel yang kompleks. Nah, kemudian metode ini menjadi paling populer dalam data dan penelitian akademik karena kinerjanya yang konsisten unggul serta fleksibilitasnya dalam memodelkan hubungan non-linear. Tuh, jadi berbeda dengan metode yang sebelumnya kita pelajari itu untuk model linear ya. Nah, hari ini kita akan membahas model yang lebih sesuai untuk data yang non-linear. Tuh. Nah, secara konsep, XGBoost ini bekerja dengan membangun model secara bertahap melalui pendekatan additive boosting ya. Ini merupakan pengembangan dari decision tree yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di mana kalau kemarin di decision tree itu adalah salah satu algoritmanya, itu dalam membuat pohon keputusan itu berdasarkan informasi gennya, ya kan? Nah, untuk XGBoost ini, setiap pohon keputusan yang ditambahkan itu bertujuan memperbaiki kesalahan prediksi dari model sebelumnya. Ya, jadi dengan demikian, model akhir merupakan penjumlahan dari kontribusi seluruh pohon yang dibangun. Tuh, nah di sini pada persamaan 7 ini pada iterasi ke T, prediksi model dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana di sini ada YI topi pada waktu ke T, iterasi ke T, sama dengan YI topi T-1 ditambah VTXI. Di mana FT merupakan fungsi pohon keputusan ke T yang dibangun untuk meminimalkan kesalahan residual dari model sebelumnya. Gitu. Jadi, kalau kemarin kita akan meminimalkan atau mengurangkan entropi pada decision tree, di sini ini akan meminimalkan kesalahan residual dari model sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan ini memungkinkan XGBoost secara bertahap memperbaiki prediksi melalui integrasi pohon-pohon yang relatif sederhana namun saling melengkapi. Kekuatan utama XGBoost terletak pada perumusan fungsi objektif yang menggabungkan loss function dan regularization. Fungsi objektif umumnya dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini yang kita sudah bahas pada materi regularisasi ya, pada yang ada di lasso sama regresi. Itu ada L1 dan ada L2. Nah, di XGBoost itu adanya loss function sama regularisasi itu sudah ada di dalamnya. Jadi di inner modelnya gitu. Sehingga dalam memakai XGBoost itu sebenarnya kita juga sudah melakukan adanya regularisasi gitu. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan dari XGBoost. Ya, ini di sini ada fungsi kerugian, ini adalah loss functionnya gitu ya. Ini misalkan kuadrat error untuk regresi. Dan kemudian ada omega FT, ini adalah regularisasi yang mengontrol kompleksitas model untuk mencegah overfitting. Tuh. Nah, regularisasi ini biasanya diformulasikan sebagai berikut pada persamaan 9. Di sini ada omega T, maaf, gamma T ditambah setengah lambda sigma J-nya berjalan dari 1 sampai J besar, WJ kuadrat. Di mana T di sini menyatakan jumlah daun pada pohon, dan WJ-nya adalah bobot setiap tahun, dan gamma serta lambda adalah parameter regulasi yang mengontrol kompleksitas pohon dan besarnya penalti L2.
Tuh, konsepnya hampir sama dengan yang di Lasso dan Rich kemarin. Tuh. Selanjutnya, keunggulan XGBoost tidak hanya terletak pada performa prediksi yang tinggi, tetapi juga pada optimasi komputasi melalui teknik-teknik seperti parallel processing, tree pruning, dan pemanfaatan struktur data yang efisien. Gitu. Nah, parallel processing dan tree pruning itu apa? Gitu ya. Kalau misalnya parallel processing itu gunanya di sini mempercepat komputasi dengan kerja secara bersama-sama, ya secara paralel. Tuh, jadi kerjanya tidak satu-satu, tidak satu persatu gitu, tapi secara paralel. Sedangkan tree pruning ini kemampuan XGBoost dalam menyederhanakan decision tree supaya tidak overfitting. Tuh, jadi dia bisa mematahkan cabang-cabang yang tidak diperlukan. Tuh, sehingga struktur datanya itu lebih efisien. Algoritma ini mampu menangani data yang hilang, variabel dalam jumlah besar, serta pola hubungan yang tidak linear. Selain itu, XGBoost mendukung metode interpretabilitas seperti fitur importance dan SHAP atau Shapley Additive Explanations yang menyediakan informasi rinci mengenai kontribusi masing-masing variabel terhadap prediksi model. Ya, jadi di XGBoost ini berbeda dengan regresi lainnya, di mana kalau di linear gitu kan ada koefisiennya gitu ya. Nah, kalau di XGBoost dia tidak mengeluarkan model berupa koefisien tetapi melalui fitur important dan shape gitu. Nah, melalui kombinasi antara kemampuan prediksi yang unggul, efisiensi komputasi, dan stabilitas model, XGBoost Regression menjadi salah satu algoritma yang paling handal dalam pemodelan machine learning modern, terutama pada kasus-kasus analitik yang memerlukan keseimbangan antara akurasi, kompleksitas, dan interpretabilitas. Gitu. Jadi, nanti kita juga akan memeriksa gitu ya, bagaimana performa XGBoost pada data yang mentah gitu. Tadi karena di sini beberapa referensi itu menyatakan bahwa XGBoost itu bisa menangani data yang hilang gitu. Jadi nanti kita cek ketika datanya kita lakukan preprocessing untuk data linear dengan data yang mentah tanpa penanganan preprocessing itu di XGBoost performanya akan gimana gitu. Nanti kita akan bandingkan. Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa di XGBoost itu tidak ada koefisien, tetapi yang bisa kita interpretasikan itu melalui fitur important dan sharp. Apa itu fitur importance? Ya, jadi fitur importance di sini menggunakan teknik permutasi, di mana teknik permutasi yang digunakan untuk menganalisis peringkat dan skor kepentingan fitur. Ya, jadi artinya ini fitur important, skor kepentingan fitur. Nah, analisis ini diimplementasikan dalam Python menggunakan fungsi permutation importance secara langsung. Jadi nanti prosesnya itu melibatkan pemecahan nilai fitur input melalui pengacakan acak. Hasilnya menunjukkan kekuatan prediktif relatif dari fitur-fitur ini dalam model. Algoritma untuk prosedur ini adalah sebagai berikut. Jadi yang diinputkan itu adalah fit predictive model M, kemudian dataset tabular ya, ini training atau validasi. Terus kemudian hitung skor referensi S dari model M pada data D. Misalnya akurasi untuk klasifikasi dan R-square untuk regresi. Nah, kemudian untuk setiap fitur J dari kolom D. Selanjutnya dilakukan pengulangan ya, setiap pengulangan K dalam 1 sampai K dilakukan secara acak kolom J dari data D untuk menghasilkan versi data yang rusak sebagai DKJ di sini. Nah, selanjutnya hitung skor SKJ dan hitung skor importantnya. Nah, jadi untuk fitur FJ didefinisikan sebagai berikut. Nah, rumus ini mengukur penurunan performa model ketika fitur tertentu diacak. Sehingga skor yang lebih tinggi menunjukkan fitur yang lebih penting untuk prediksi modelnya. Tuh, jadi dilihat seberapa pentingnya fitur itu gitu ya. Ketika fitur itu misalnya tidak ikut gitu ya di mengukur penurunan performa model ketika fitur tertentu diacak gitu. Misalkan fitur itu tidak dilibatkan gitu, performanya akan gimana gitu. Kalau misalnya dia tinggi, berarti itu fiturnya dianggap penting dalam prediksi model gitu ya konsepnya. Jadi
Skor itu menunjukkan penurunan performa model ketika fitur tertentu diacak. Ya, jadi ketika misalnya fitur tersebut itu tidak dimasukkan dalam prediksi, maka penurunan performanya itu akan gimana? Jadi nanti yang kita pilih adalah yang paling tinggi gitu. Jadi intinya kayak kalau misalnya fitur itu nggak ada karena dia penting, maka penurunan performanya juga akan tinggi gitu loh. Tuh, jadi di fitur important nanti akan skor atau peringkat kepentingan fiturnya itu kita pilih yang paling tinggi. Tuh, karena skor tersebut mengukur penurunan performa model ketika fitur tertentu diacak. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang Sharp ini merupakan metode interpretabilitas model. Di sini masuk ke dalam metode explainable machine learning yang dikembangkan berdasarkan teori nilai Shapley dalam permainan kooperatif. Nah, pendekatan ini bertujuan memberikan penjelasan kuantitatif mengenai kontribusi masing-masing variabel prediktor terhadap output model machine learning secara adil, konsisten, dan komprehensif. Kemudian Sharp telah menjadi salah satu metode paling populer dalam interpretasi model karena mampu digunakan pada berbagai jenis algoritma, termasuk model kompleks seperti random forest atau XGBoost, serta memberikan penjelasan pada level global maupun lokal. Tuh, jadi kalau secara global nanti disebutnya dengan summary plot ya, jadi secara keseluruhan. Kalau lokal nanti melalui force plot ya, jadi nanti bisa dilihat masing-masing unit penelitiannya gitu. Jadi misalnya pada dataset ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas gitu ya, nanti secara global kita akan tahu import apa fitur yang paling berpengaruh ke prediksi model itu yang paling tinggi itu apa gitu. Nah, kalau secara lokal berarti misalnya datanya per kabupaten, per desa ya, desa di Kabupaten Banyumas, kita bisa lihat di tiap di tiap desanya gitu. Jadi misalnya desa A, kita bisa lihat fitur apa yang paling mempengaruhi nilai ketahanan pangan gitu. Misalnya desa B, nanti fitur mana yang memperlemah ketahanan pangannya, mana yang memperkuat ketahanan pangannya gitu. Jadi nanti bisa dibuat dua versi Sharp-nya. Nah, secara prinsip, Sharp menghitung kontribusi suatu fitur dengan membandingkan prediksi model ketika fitur tersebut dimasukkan ke dalam himpunan fitur tertentu dan ketika fitur tersebut tidak disertakan. Nah, kemudian secara sistematis itu bisa dituliskan sebagai berikut. Jadi menggunakan himpunan seperti ini ya, ini bisa dihitung. Kita kalau mau hitung manual juga sebenarnya bisa. Ini pakai nilai faktor kan dalam permutasi kombinasi gitu. Nah, pada persamaan tersebut, N adalah himpunan seluruh fitur, dan S merupakan subset fitur yang tidak mengandung fitur J, dan Fs adalah output model ketika hanya fitur pada subset S yang digunakan. Nilai PJ ini mencerminkan kontribusi marginal rata-rata fitur J terhadap prediksi model. Pembobotan faktorial dalam rumus tersebut memastikan bahwa kontribusi dihitung secara adil dengan mempertimbangkan seluruh urutan kombinasi fitur yang mungkin, sehingga setiap fitur memperoleh nilai kontribusi yang proporsional dan tidak bias. Gitu. Nah, kemudian tadi ini ya sudah saya sampaikan, ini bisa nanti secara global dan juga lokal. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan menggunakan XGBoost, kapan kita menggunakan linear regression gitu. Nah, XGBoost ini sangat powerful untuk dataset kompleks dengan karakteristik yang pertama, variabel kategorikal, missing value, dan terdapat interaksi antar fitur. Kemudian, kedua, bisa powerful digunakan pada pola nonlinear dan outlier yang berisik. Kemudian juga bisa digunakan untuk data dengan hubungan fitur ke target yang rumit gitu. Contohnya di sini ada prediksi resiko gagal bayar kredit. Ini di sini banyak outliernya, jadi linear regression itu gagal total dalam memprediksi modelnya. Sedangkan dengan XGBoost dengan tuning menggunakan learning rates dan max-dep ini signifikan menurunkan error. Sedangkan kalau linear regresi itu ideal digunakan untuk situasi sederhana dan interpretable. Tuh ya, hubungan linear antar fitur target, data kecil dan bersih gitu ya udah nggak usah repot-repot menggunakan XGBoost tapi bisa menggunakan linear
regresi gitu. Nah, perbedaan dasarnya antara XGBoost dan linear regresi itu secara dasar matematis, kalau linear regresi itu meminimalkan jumlah kuadrat error untuk menemukan garis base fit terbaiknya, kalau XGBoost ini membangun ensemble decision tree secara berurutan atau disebut boosting. Jadi setiap tree ini akan belajar dari kesalahan tree sebelumnya dan menangkap pola nonlinear kompleks. Tuh. Terus secara regularisasi, kalau linear regresi itu menggunakan elastic net ya untuk fitur selection dan mengatasi multikolinearitas ya. Ini tadi bisa menggunakan ridge atau lasso gitu kan. Nah, kalau di XGBoost dia regularisasinya itu udah built-in gitu. Jadi tadi kan ada parameter lambda sama alpha. Itu udah ada di dalam XGBoost-nya itu sendiri. Jadi tanpa menggunakan si lasso sama ridge itu ya di XGBoost tuh sebenarnya kayak sudah sepaket gitu. Nah, gunanya untuk mencegah overfitting tanpa library tambahan, sehingga sangat efektif untuk data kompleks. Kemudian, dalam penanganan nonlinearitasnya, kalau linear regresi itu asumsi hubungan linear eh, antara fitur dan targetnya itu asumsinya adalah linear, sehingga gagal pada interaksi yang nonlinear. Sedangkan kalau XGBoost dia tidak berasumsi linearitas, sehingga dia dapat menangkap pola musiman, kemudian ada interaksi fitur kompleks dan nonlinearitas secara geografis gitu. Nah, secara sederhana ini dapat disimpulkan pada tabel berikut. Ya, bedanya linear regresi dan XGBoost-nya. Tuh, ini yang jelas di interpretasi ini. Kalau di linear regresi itu kan ada koefisiennya ya. Jadi kita menginterpretasikannya kan per koefisien itu bisa. Sedangkan XGBoost tuh dia tidak keluar koefisien, tapi kita bisa menginterpretasi melalui fitur important dan juga shape. Tuh. Nah, selanjutnya hyperparameter ya, ini bisa dilakukan dalam XGBoost, di mana hyperparameter ini adalah penanganan atau pengaturan yang ditentukan sebelum proses pelatihan dimulai untuk mengontrol perilaku algoritma dan sangat berpengaruh terhadap akurasi serta efisiensi model. Nah, dalam XGBoost, parameter ini dibagi menjadi beberapa kategori utama untuk mengoptimalkan performa modelnya. Yang pertama adalah parameter utama pohon atau booster parameter. Di sini ada learning rate atau ETA, kemudian ada max depth ya, ini yang akan sering kita dengar. Max depth ini menentukan kedalaman maksimum pohon keputusan, di mana pohon yang terlalu dalam dapat menangkap pola yang sangat kompleks tetapi beresiko tinggi menyebabkan overfitting. Ini yang biasanya kita mainkan max depth-nya. Kemudian besarnya max depth itu bisa pakai angka yang apa ya, yang masuk akal ya, misalnya 1 sampai 10. Tapi biasanya untuk model yang akurasi tinggi dengan kompleksitas yang cukup itu sekitar antara 3, 5, 6, 7 gitu. Jadi di angka-angka awal gitu. Kemudian ada juga N estimators ya. Ini menunjukkan jumlah total pohon keputusan yang akan dibangun dalam proses boosting. Ya, artinya jumlah total pohon itu kayak kita menambahkan pertanyaannya gitu. Jadi model itu kita minta untuk menjawab berapa pertanyaan. Tuh. Kemudian ada mean child weight ya. Ini bobot minimum yang diperlukan dalam sebuah not anak atau parameter ini digunakan untuk mengontrol kerumitan dan mencegah model mempelajari pola yang terlalu spesifik pada data kecil atau noise. Selanjutnya ada parameter regulasi dan generalisasi. Ya, ini ada gamma lambda ini, lambda sama alpha ini yang disebut dengan L1 dan L2 regularisasi tadi. Tuh, ini gunanya untuk membatasi kompleksitas model dan mencegah bobot yang terlalu besar. Terakhir di sini ada parameter tugas pembelajaran atau tes parameters. Ada objektif, kemudian ada eval metrik. Tuh. Nah, terakhir untuk metodenya yang bisa digunakan antara lain ada grid search atau random search atau Bayesian optimization, genetic algoritma, early stopping dan lain-lain. Banyak yang bisa dipakai. Kemudian kalau di Google Colab itu kita bisa minta tolong untuk carikan metode yang paling cocok untuk data yang kita punya gitu. Yang biasa dipakai yang grid search ini. Grid search CV ya dari cross validation gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ini dipakai untuk tugas akhir gitu ya, yang
dibedakan misalnya ininya, metode untuk optimasinya. Jadi misalnya yang sudah banyak dipakai itu yang grid search. Nah, nanti kita explore yang random search, kemudian Bayesian optimization itu gimana gitu. Nah, biasanya yang dimainkan itu dari metode optimasinya ini. Gitu. Nah, sekarang kita masuk praktik dengan Python ya. Secara garis besar di sini alur kerjanya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah library tentu saja, yang kedua dataset, di mana dataset ini saya menggunakan dataset California Housing. Nah, nanti akan melihat value dari rumah ya yang ada di California dapat diunduh pada tautan berikut ini atau nanti di sintaknya juga sudah saya lampirkan. Yang ketiga adalah eksplorasi data seperti biasa, diekspor dulu datanya. Kemudian yang keempat pembagian data atau data splitting. Yang kelima membangun model regresi XGBoost. Yang keenam hyperparameter. Yang ketujuh menganalisis fitur important dan membuat serta menginterpretasikan shape-nya. Tuh, ini daftar pustaka yang saya pakai, nanti kalian bisa baca-baca juga. Oke, sekarang kita masuk ke Google Colab-nya. Nah, di sini ini saya tidak melakukan pre-processing karena saya anggap kemarin pre-processing sudah kalian kuasai pada praktikum 1 dan 2. Ya, di pengantar sains data juga sudah berkali-kali dipakai kan. Jadi sebelum datanya dipakai analisis itu perlu dilakukan pre-processing dulu gitu. Nah, di sini ini saya akan fokus ke XGBoost-nya. Jadi silahkan nanti untuk laporan praktikumnya bisa disesuaikan. Oke, untuk langkah pertamanya di sini persiapan data. Datanya ini import dari sklearn datasets ya. Kemudian kita load, kemudian di sini ada X sama Y-nya. Nah, kita lihat dimensinya ini 20.640,8 ya. Ini artinya ada 8 variabel prediktor yang akan kita pakai. Kemudian untuk Y-nya ini adalah value, median house value ya. Ada 20.640 juga. Selanjutnya dilakukan eksplorasi data. Di sini dilihat deskripsinya, statistika deskriptifnya, kemudian mulai dari mean, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimal, dan lain sebagainya. Kemudian juga, nah di sini yang saya soroti adalah bagaimana hubungan antara variabel prediktor dengan targetnya. Tuh, ini bisa kelihatan di sini. Ini terhadap variabel targetnya itu menunjukkan hubungan yang non-linear. Tuh, jadi kan ini tidak konsisten ya. Kalau yang namanya linear kan berarti misalnya nilai median income ya, di sini median income-nya itu naik, maka median host value-nya juga akan naik gitu. Tapi kan di sini kayak misalnya nih tiba-tiba lama-lama kan dia akan mendatar gitu. Ini ternyata di sini masih ada yang di bawah. Itu artinya dia tidak linear. Nah, ketika datanya sudah menunjukkan dia non-linear, maka kita bisa menggunakan XGBoost di sini. Tetapi di sini masih saya comparekan dengan regresi yang biasa. Oke, sebelum masuk regresi, jangan lupa di split dulu datanya. Kita bagi di sini 80 sama 20. Tuh, ini karena ini defaultnya adalah 80-20 ya. Jadi yang jadi testingnya di sini ada 5.160. Tuh. Nah, habis itu kita bangun model regresinya. Mulai dari regresi linear, regresi Lasso Ridge, sama terakhir nanti XGBoost. Ya, ini yang linear dulu. Ini yang linear keluar. Ini koefisien linearnya. Ya, habis itu ini kita mau lihat expected sama predicted-nya gimana. Ya, nah didapatkan R square-nya adalah sebesar 0,600 atau sekitar 60% ya. Kemudian MSE-nya adalah 0,535. Ya, ini untuk linear regresi. Tuh. Terus selanjutnya regresi Lasso dan Ridge ya. Di sini ini kita bangun model regresi Lasso dan Ridge-nya. Tuh, tadi kalau untuk tugas praktikum kan kemarin kalian sudah
running ini ya lasso sama Ritz. Jadi nanti langsung dilanjutkan ke XGBoost-nya saja. Tuh. Nah, di sini kita lihat lasso, di sini R square-nya adalah 0,285, sedangkan Ritz-nya ini R square-nya 0,599 gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kan di lasso sama Ritz itu sebenarnya kita bisa memainkan nilai alfanya ya. Kalau yang di Syntax ini secara default dari Google Colab-nya gitu. Tapi kalau kalian masih mau misalnya otak-atik alfanya gitu ya biar dia bisa apa dapat model yang paling optimal gitu diperbolehkan, silahkan gitu. Tapi ini yang default jadi kayak Google Colab-nya akan mencarikan model terbaiknya sendiri gitu. Nah, sehingga dari model terbaik yang diperoleh itu didapatkan seperti ini. Dari linear regresi, lasso sama ridge ya, R-square-nya masing-masing sepersekian. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke XGBoost regression. Di XGBoost regression kita perlu library ini ya di XGBoost. Tuh, nah kemudian ini adalah parameter yang ada di modul tadi. Ada nestimators, kemudian learning rate, ada max depth, ada reg lambda, ada reg alpha, ada random state ya. Nah, kemudian kita fitkan modelnya untuk X training dan Y training. Tuh, ini untuk fungsinya. Cukup sederhana sebenarnya. Sini. Habis itu jangan lupa kita bangun Y prediksinya dari XGB model ya, kita sebut XGB model di sini. Habis itu kita lihat evaluasi modelnya. Kita bandingkan semua model regresi. Tuh, nah terlihat ya di sini yang linear regresi RMSE-nya 0,73. Terus di XGBoost RMSE-nya 0,49, Lasso-nya RMSE-nya 0,98, dan Rich RMSE-nya 0,7315. Nah, dari keempat metode ini yang paling kecil RMSE-nya adalah si XGBoost. Ya, berarti kalau secara dari RMSE maka model yang paling terbaik adalah dari XGBoost karena dia RMSE-nya terkecil. Nah, sekarang kita lihat dari R square-nya. R square-nya untuk linear tadi 0,6009, sedangkan XGBoost 0,82, Lasso-nya 0,28, Reach R square-nya 0,6009. Artinya berdasarkan R square maka yang memiliki R square tertinggi itu yang disebut dengan model terbaik ya kan. Sehingga di sini yang memiliki R square terbaik adalah XGBoost, maka model terbaik yang kita peroleh adalah XGBoost-nya. Gitu. Nah, selanjutnya nih bisa kalian lakukan hyperparameter ya. Ini kebetulan saya taruh di bawah. Nah, di sini hyperparameternya itu apa namanya? Menggunakan grid search CV atau cross validation gitu. Nah, di sini nanti kalau misalnya kalian pakai metode yang lain juga diperbolehkan. Bebas ininya pakai yang mana. Kalau ini kenapa bisa grid search CV ini minta tolong ke Google Colab-nya untuk mencarikan ya metode yang paling terbaik dipakai untuk dataset ini apa gitu. Keluarnya grid search CV. Dengan di sini max depth-nya itu 3 dan 5. Tuh, terus ada subsample sama N estimators-nya di sini dicobakan 100 sama 200 dengan learning rate-nya adalah 0,1. Tuh, terus dilihat ya dengan grid search CV-nya ya untuk training datanya. Ternyata diperoleh di sini base parametersnya itu adalah call sample by tree-nya 0,8, learning rate-nya 0,1, max depth-nya 5, N estimators-nya yang 200, kemudian reg alpha-nya 0, dan subsample-nya adalah 0,9, di mana R square yang diperoleh 0,8321. Terus di sini ini dilihat lagi ya, itu ternyata kalau kita balik ke tadi, itu nilai R square-nya itu naik kan ya, dari tadi kan 0,82 tadi setelah di hyperparameter itu 0,836 sekian gitu. Artinya ada kenaikan R square sedikit gitu untuk setelah di hyperparameter.
Nah, mungkin kalau kalian mau sampai misalnya minta R square yang sampai 90% ke atas gitu, bisa dimainkan dari parameter-parameter ini. Jadi dicoba-cobakan. Kalau ini pakai grid search CV, bisa dengan pakai Bayesian tadi ya, atau enggak yang early stopping atau metode lainnya. Tuh bisa dicoba-coba. Nah, selanjutnya dari kan tadi berarti XGBoost tanpa hyperparameter itu juga menunjukkan R square yang tertinggi dan RMSE yang terendah. Artinya dari linear, lasso, dan ridge itu yang paling performanya paling tinggi adalah si XGBoost ini. Sehingga kita interpretasikan XGBoost regresi yang kita peroleh gitu. Tadi yang sudah saya bahas bahwa si XGBoost ini tidak akan mengeluarkan koefisien seperti regresi linear yang kita tahu, kayak beta 1, beta 2 itu tidak ada. Nah, untuk itu kita bisa menginterpretasi XGBoost ini dengan fitur important dan juga sharp. Tuh, nah pertama yang di fitur importance. Fitur important biasanya disajikan langsung dalam bentuk visual seperti ini. Jadi bisa tahu yang memiliki skor kepentingan tertinggi itu yang mana itu. Nah, untuk sintaknya adalah sebagai berikut ya. Dan ini tentu saja karena dia visual, kita pakai matplotlib ya. Kemudian ada Seaborn juga. Kemudian ini create a data frame for better visualisasi. Bisa kalian nanti mau kreasi ini warnanya diganti-ganti. Misal per fitur warnanya dibedakan juga bisa silahkan berkreasi sendiri. Kemudian ini mengcreate bar plotnya ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini adalah skor importantnya. Apa tadi skor important? Tadi skor ketika apa penurunan performa jika dilakukan apa tadi acak ya kerandoman dari fiturnya ketika fitur tertentu diacak gitu. Jadi misalnya si medical ini income ya, median dari income atau pendapatan gitu. Jadi ketika si fiturnya med income ini ditiadakan ya, tidak diikutkan dalam prediksi, maka penurunan performanya itu sekitar berapa ini 0,5 sekian gitu. Artinya paling tinggi, dia paling penting gitu loh. Kalau dia nggak ada nih, performanya itu akan turun banyak gitu. Secara garis apa ya garis, secara bahasa mudahnya gitu ya. Nah, di sini berarti kalau lihat dari fitur important, maka fitur yang paling berpengaruh ke model prediksi adalah si median income terhadap harga rumah tadi ya, dari house value-nya itu, median house value ya tadi. Itu terus kemudian disusul dari average occup ini, kemudian longitude, latitude dan lain sebagainya. Nah, di sini ini diurutkan berdasarkan skor kepentingannya. Tuh, jadi kelihatan ini yang paling tinggi, yang paling banyak tuh. Ini fitur importance. Selanjutnya dari shape ya. Shape di sini perlu install shape-nya dulu, library syntax apa shape-nya. Nah, kemudian kita mau create summary plotnya dulu. Summary plot berarti dia shape global, artinya secara keseluruhan. Ya, jangan lupa kalau misalnya ini berarti ini pakai X-test-nya ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ini fitur important yang tadi. Terus, nah ini shape summary plotnya itu bentuknya akan seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Nah, shape ini digunakan untuk memahami bagaimana setiap fitur mempengaruhi prediksi model. Nah, berikut adalah penjelasan dari apa yang ditunjukkan plot tersebut untuk model XGBoost yang memprediksi nilai median rumah di California. Pertama, ini ada fitur important ya. Fitur important di sini sumbu vertikalnya itu fitur-fitur yang tercantum di sumbu vertikal ini diurutkan berdasarkan tingkat important keseluruhan dari atas ke bawah. Tuh, ini sama dengan yang tadi ya urutannya. Mulai dari median income, latitude, longitude, dan ke bawah. Gitu. Terus, ya dalam hal ini pendapatan median atau med income tadi berada di posisi teratas. Ini menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi model. Yang kedua, impact on model output, ini sumbu horizontalnya, itu
mewakili nilai Sharpe untuk setiap fitur. Ya, nilai Sharpe positif berarti nilai atau keberadaan fitur tersebut mendorong prediksi lebih tinggi. Sedangkan Sharpe negatif mendorong prediksi lebih rendah. Ya, jadi kalau diarahnya ke kanan, maka si median income itu berarti keberadaan fitur tersebut ini mendorong prediksi lebih tinggi. Tuh, jadi sedangkan ya kalau misalnya dia ke arah kiri, maka dia mendorong prediksi lebih rendah gitu. Jadi bisa diinterpretasikan di sini karena targetnya itu adalah nilai median rumah di California. Ini bisa misalnya di median income, maka median income ini berarti keberadaan median income di sini mendorong prediksi harga nilai median rumah di California itu akan lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau yang di negatifnya, misalnya yang di longitude ini kan longitudenya dia banyak yang negatif gitu ya. Artinya berarti fitur ini mendorong prediksi akan lebih rendah atau misalnya nilai median rumah di California akan lebih rendah gitu. Tuh, terus selanjutnya fitur value berdasarkan warna ini menunjukkan bahwa warna setiap titik pada plot mewakili nilai aktual fitur untuk titik data tertentu. Merah menunjukkan nilai tinggi untuk fitur tersebut dan biru menunjukkan nilai rendah. Interpretasinya, median income atau pendapatan, ya, pendapatan tinggi, titik merah di sebelah kanan ya di sini, umumnya menghasilkan prediksi nilai rumah lebih tinggi. Sebaliknya, pendapatan median rendah ya titik biru sebelah kiri itu menyebabkan prediksi lebih rendah. Ini mengkonfirmasi median income sebagai prediktor positif yang kuat. Kalau di regresi linier, dari koefisiennya berarti dia tandanya positif gitu. Jadi kita bisa menginterpretasikan kan bahwa setiap kenaikan median income, maka nilai median rumah di California juga akan semakin naik gitu. Ya, jadi kayak hubungan yang searah gitu ya. Kalau makin tinggi median income, maka nilai median rumah di California juga akan semakin tinggi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur latitude sama longitude. Ini menunjukkan hubungan yang kompleks, menandakan bahwa lokasi geografis tertentu atau kombinasi latitude dan longitude ini memiliki dampak signifikan terhadap harga rumah. Kadang meningkatkan dan kadang menurunkan prediksi tergantung koordinat spesifik. Ya, artinya di sini warnanya kan masih ada yang biru juga di sini gitu ya. Tuh, jadi cara menginterpretasikannya seperti itu. Tuh. Kemudian ini kalau yang average occup ya di sini kan dia ke arah positif tetapi dia warnanya biru. Ya kan nih beda kalau yang di median income tadi kan ke arah positif dan warnanya merah gitu. Jadi sudah berbeda juga. Nah, kalau di average occup tadi atau rata-rata hunian ini menunjukkan bahwa kalau rata-rata huniannya tinggi ya titik merahnya di sebelah kiri ya karena di sini kan yang tinggi yang merah tuh yang sebelah kiri itu cenderung menurunkan prediksi nilai rumah. Sedangkan rata-rata hunian rendah, titik biru di sebelah kanan ya di sini, itu menunjukkan cenderung meningkatkannya si harga rumah gitu. Ini menunjukkan bahwa area yang lebih ramai mungkin berkorelasi dengan nilai rumah lebih rendah. Tuh. Ya, jadi bisa dilihat ya. Dia kalau misalnya merah berarti fitur value-nya itu tinggi gitu. Nah, sekarang dilihat tingginya itu dia akan positif apa dampaknya negatif ke dalam modelnya gitu. Kalau di median income tadi karena dia merah berarti nilai value fiturnya itu tinggi dan impact ke model outputnya itu juga akan positif juga gitu. Berarti semakin tinggi median income ya, pendapatan yang tinggi, maka dia akan memprediksi harga rumahnya juga akan ikut tinggi gitu. Sedangkan kalau average occup tadi, dia yang merah yang di kiri, yang eh, negatif, sedangkan yang biru yang positif gitu ya. Sedangkan nah biru ini kan menunjukkan bahwa rata-rata hunian tadi itu semakin rendah karena birunya ini menunjukkan dia low tuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Rata-rata hunian yang rendah itu akan meningkatkan prediksi harga rumah semakin tinggi. Sedangkan rata-rata hunian yang tinggi itu akan berdampak negatif pada prediksi modelnya, gitu ya. Nanti bisa sambil dibaca-baca untuk interpretasinya, susun dengan kalimat kalian masing-masing. Intinya di sini mau ngeliat kontribusi dari variabelnya gitu atau fiturnya. Nah, sekarang yang sharp lokal ya. Nah, sharp lokal ini bisa dilihat satu persatu. Nah, untuk nanti milihnya itu bisa diganti dari sini. Ya, jadi indeksnya. Misalnya kita mau cek yang di desa mana ya? Ada desa Kedung Waru gitu. Nah, Kedung Waru itu ditulis indeksnya berapa. Nanti di sini diganti. Tuh. Nah, ini akan menunjukkan seperti ini. Ini contohnya satu unit penelitian ya. Ini longitudenya sebesar apa, latitudenya sebesar apa, average occupnya sebesar apa, median income-nya sebesar apa. Ini ada semua. Nah, ini untuk kontribusinya masing-masing fitur terhadap nilai harga rumah di unit pertama itu. Gitu. Jadi ini bisa dilihat di sini. Ada yang negatif, ada yang positif, negatif, positif. Ini jadi kontribusinya. Nah, kalau tadi secara global itu fitur yang paling penting adalah median income, belum tentu di lokalnya itu akan si median income semua gitu. Artinya contohnya di sini ini longitude ya yang paling besar kontribusinya. Tuh, jadi misalnya nanti ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas, kalau secara global, misal fitur yang paling penting adalah tingkat kemiskinan, rasio kemiskinan gitu. Nah, tapi belum tentu tuh di semua desa itu fitur yang paling berpengaruh atau yang paling penting, apa yang paling tinggi skor importannya itu juga sih rasio kemiskinan gitu. Bisa saja misalnya di desa A itu ternyata yang paling berpengaruh itu dari rasio tenaga kesehatan. Mungkin di desa sebelahnya ternyata yang paling berpengaruh itu adalah sarana pangan gitu. Jadi beda-beda. Nah, di lokal itu bisa melihat masing-masing. Tuh, jadi ini cukup powerful karena interpretasinya lebih luas. Tuh, dibandingkan kalau misalnya regresi linear biasa, kita nggak bisa secara lokal seperti itu. Kita hanya bisa lihat secara globalnya saja kan. Oh, nah, ini kalau di XGBoost kita bisa menggunakan Sharp, kemudian bisa melihat secara global maupun lokal. Ini hanya contoh salah satu. Nanti misalnya mau menunjukkan dua ya silahkan nanti di otak-atik dari sintaknya di sini. Nih. Yang bagian ini sih, let's pick the first instance from the test set gitu. Oh, nah, makanya di sini disebut dengan force plot. Ya, ini untuk tuning parameternya. Oke, ini sudah cukup. Jadi alurnya seperti itu ya. Kalau mungkin lebih untuk laporan praktikumnya, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di bagian instruksi tugas praktikum. Di sini judulnya adalah model regresi untuk prediksi ketahanan pangan, di mana kita akan melakukan perbandingan model linear, Ritz, Lasso, dan XGBoost. Tuh, linear Ritz sama Lasso sudah ada di kemarin ya, jadi lanjutkan di XGBoost-nya. Untuk tujuannya, di sini mahasiswa mampu yang pertama membangun model regresi untuk prediksi ketahanan pangan. Yang kedua, membandingkan performa beberapa model, mulai dari linear, Ritz, Lasso, sama XGBoost. Kemudian yang ketiga, melakukan tuning hyperparameter pada XGBoost. Yang keempat, menginterpretasikan model menggunakan fitur important dan sharp. Untuk instruksi umumnya, gunakan Google Colab. Kemudian gunakan Python dengan library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, sklearn, XGBoost, Sharp, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain yang dibutuhkan. Kemudian ketiga, semua proses harus ditampilkan dalam notebook. Jadi tidak hanya hasil akhirnya. Yang ketiga, datasetnya yang kita pakai itu adalah dataset ketahanan pangan beberapa desa di Kabupaten Banyumas. Dapat diakses pada link ini, nanti bisa diklik. Atau di Eldiru juga sudah saya upload ya. Jadi semua mahasiswa menggunakan dataset yang sama. Nah, kemudian ini untuk penjelasan masing-masing variabel atau fiturnya. Di mana Y-nya adalah indeks ketahanan pangan atau IKP ya, dengan skala ini adalah skor antara 0 sampai 100. Sumber datanya dari data FSVA 2024.
Kemudian selanjutnya ada 17 variabel X ya, atau variabel apa prediktornya, mulai dari akses jangkauan, rasio penduduk miskin, sampai di sini ada rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun. Tuh. Nah, jangan lupa di sini skala atau satuannya berbeda-beda antar fitur. Sehingga perlu dilakukan scaling dulu. Tuh ya. Kemudian untuk langkah-langkah praktikumnya silahkan diikuti dari poin 4 ini. Jadi nanti kalian running dalam Google Colab-nya mengacu pada panduan ini ya. Yang pertama ada persiapan data. Silakan download datasetnya, panggil di Google Colab ya, atau upload. Kemudian import library. Yang ketiga, load datasetnya, tampilkan 5 data pertama, kemudian cek struktur datanya ya, dimensinya, N-nya berapa, fiturnya berapa, yang berhasil kalian panggil di sana, di Google Colab gitu ya. Yang keempat, eksplorasi data. Silahkan paling tidak minimal ada statistika deskriptif, distribusi data, korelasi antar variabel, identifikasi outlier, dan yang kelima, lakukan data preprocessing. Mulai dari handling missing value, encoding variabel kategori, kemudian scaling, dan simpan sebagai data bersih. Kemudian untuk data mentahnya, kalian simpan juga untuk nanti XGBoost yang kedua. Jadi, nanti XGBoost-nya kita runningkan pada data yang sudah bersih dan pada data yang mentah. Jadi kita akan lihat performa XGBoost-nya gimana. Tuh, nah di sini boleh hanya dilakukan drop atau imputasi sederhana tanpa scaling dan tanpa pre-processing kompleks. Tuh, jadi kita pertahankan apa informasi asli dari datanya. Tuh. Tapi dirasa kalau misalnya masih perlu pre-processing, lakukan yang sederhana saja. Gitu. Kemudian yang ketujuh, split datanya biasa ya, pisahkan fitur dengan targetnya, kemudian lakukan trend test split, bebas mau secara default kayak 80-20 atau kalian mau pakai 70-30, terserah. Habis itu yang ke-8 masuk ke pemodelan. Nah, model pertama itu adalah model pada data bersih. Ya, artinya di sini kan tadi di atas sudah lakukan pre-processing. Itu tadi yang data bersihnya ini itu dirunningkan, dibangunkan model 4 yaitu linear, Ritz, Lasso, dan XGBoost. Ritz sama Lasso silakan nanti diberikan keterangan berapa alfanya. Tuh. Yang ke-9 masuk ke pemodelan untuk data mentahnya, ini digunakan hanya untuk XGBoost. Sehingga nanti akan ada XGBoost dengan data bersih dan XGBoost dengan data mentah. Yang ke-10 pemodelan di mana di sini kalian akan melakukan hyperparameter tuning pada XGBoost. Jadi lakukan tuning minimal pada paling nggak ada 3 parameter yang kalian sesuaikan nilainya dari mulai N estimators, max depth, sama learning rate. Tuh, gunakan salah satu metode saja, bisa pakai cross validation, randomized search, atau metode lainnya. Tuh. Nah, selanjutnya evaluasi model, gunakan paling tidak ada RMSE dan R-squared. Boleh ditambahkan yang lain. Nah, nanti dibuat tabel perbandingannya seperti ini. Jadi mulai dari modelnya, kemudian jenis datanya, RMSE sama R-square-nya. Nanti silakan dikasih kesimpulan mana model terbaiknya. Tuh. Selanjutnya untuk model XGBoost-nya, silahkan dilanjutkan untuk menampilkan fitur important, untuk menampilkan fitur paling berpengaruh, dan visualisasikan. Dan yang terakhir, interpretasi dengan Sharp. Jadi gunakan model XGBoost terbaik untuk pertama, Sharp Summary Plot, ini secara global, untuk menjelaskan pengaruh fitur secara keseluruhan. Dan yang kedua, Sharp Lokal, di mana paling tidak kalian menampilkan Sharp Lokal pada 3 desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Tuh, jadi silahkan nanti pilih 3 desa itu. Lebih bagus lagi, misal kalian bisa melihat yang desa masuk ke ketahanan rendah, tuh desa mana saja, ambil satu, terus ketahanan yang sedang, ambil satu, ketahanan yang tinggi, ambil satu, gitu. Nah, jadi nanti jelaskan kontribusi masing-masing variabel atau fiturnya. Itu misalnya di ketahanan yang tinggi, contohnya di desa A, itu variabel atau fitur yang paling berkontribusi itu apa. Tuh, terus nanti yang di ketahanan pangan yang sedang itu variabel yang paling berpengaruh apa gitu ya. Ini untuk interpretasi dengan Sharp.
Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang perlu kalian analisis. Ini juga perlu dianalisis dan dijawab ya nanti di laporan praktikumnya. Yang pertama adalah perbandingan modelnya. Jadi model mana yang memiliki performa terbaik? Jelaskan berdasarkan paling tidak RMSE dan R-square. Kemudian, apakah model linear Ridge dan Lasso ini memberikan hasil yang mirip? Jelaskan. Kemudian pengaruh preprocessingnya, mengapa model linear membutuhkan data yang sudah bersih? Kemudian apa yang terjadi jika data tidak diproses, di preprocessing dengan baik pada model linear? Tuh, terus yang ketiga, analisis XGBoost. Itu bandingkan XGBoost pada data bersih dan data mentah. Apakah terdapat perbedaan performa yang signifikan? Dan jelaskan. Terus, apakah XGBoost tetap bekerja dengan baik pada data mentah? Nanti kalian buktikan apakah beneran bisa. Tuh, kalau memang bisa, berarti next time kita bisa langsung pakai XGBoost. Tuh kan. Nanti kita analisis gitu. Nah, kemudian yang keempat, insight dari fitur important. Variabel apa yang paling berpengaruh terhadap ketahanan pangan? Kemudian apakah hasil fitur important masuk akal secara konteksnya? Ya, jadi secara teori, ya secara konteks itu masuk akal nggak gitu. Kenapa sih variabel tersebut itu menjadi variabel yang paling paling penting dalam ketahanan pangan? Tuh. Nah, yang E adalah interpretasi Sharp, itu paling nggak kalian harus menjawab apa insight utama dari Sharp summary plot. Yang ke-10, bandingkan hasil Sharp lokal pada tiga desa. Apa perbedaan faktor dominan di masing-masing desa dan apa implikasinya terhadap kebijakan ketahanan pangan. Misalnya, yang fitur paling pentingnya adalah sarana pangan gitu. Jadi kalian nanti tulis kebijakannya. Berarti misal makin besar sarana pangannya, maka ketahanan pangannya akan semakin tinggi itu atau apa. Nanti kalian silahkan dianalisis. Kemudian terakhir refleksi, jika Anda adalah pengambil kebijakan, model mana yang akan Anda gunakan dan mengapa gitu. Mungkin dari kompleksitasnya yang paling rendah atau performa R-score yang paling tinggi atau apa silahkan ditulis dan jelaskan alasannya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus juga sebagai kisi-kisi UTS nanti. Jadi silahkan dipelajari dengan benar, kayak tadi interpretasi dalam fitur important itu gimana, interpretasi dalam Sharp itu gimana gitu. Terus kenapa XGBoost itu bisa digunakan pada data mentah, ya, dan lain sebagainya. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Ini sistematika laporan praktikumnya bisa dilihat dari sini. Ya, paling tidak memuat 7 bab di sini. Nah, untuk pengumpulannya di, dikumpulkan dalam format PDF dengan template yang ditentukan di atas ini. Kemudian pengumpulannya melalui LDRU. Batas pengumpulannya adalah hari Sabtu 11 April pukul 12.00. Dan keterlambatan pengumpulan akan dikenakan pengurangan nilai. Biar adil dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan dari jauh-jauh hari. Tuh. Oke, mungkin sekian untuk praktikum ketiga di mata kuliah mesin learning ini. Kita lanjutkan di praktikum keempat pada hari Selasa minggu depan ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.